Om Swastiastu. Rahajang sore, selamat sore, semeton sami. Nah, hari ini saya lagi berada di Sanggar Tari Sukawana dan saat ini kita akan membahas tentang tari gambuh klasik Batuan. Dan di samping saya ini sudah kedatangan Bapak Made Jimat yang saya dengar adalah masternya dari tari gambuh Batuan sendiri. Nah, bagaimana kabarnya Bapak? Baik, baik. Baik sekali. Ya, senang sekali ya saya bisa bertemu langsung dengan masternya gambuh Batuan. Ya, nah saya ingin bertanya-tanya sedikit nih Pak. Bisa kita bincang-bincang sedikit tentang tari gambuh di Batuan ya? Ya. Ya. Jadi saya ingin bertanya Bapak, ini kan dari Batuan ya? Ya. Nah, Salah. jadi Bapak dari Batuan, khususnya keluarga dari Ibu Ceni ya, yang terkenal dengan joget pingitan. Ya. Nah, tapi yang lebih terkenal itu adalah gambuh klasik Batuan. Nah, bagaimana Bapak mendedikasikan diri terhadap gambuh Batuan? Bisa diceritakan? Ya. Terima kasih. Bicara tentang gamuh Batuan. Sebenarnya gamuh Batuan ini sudah berdiri tahun 1993 sebenarnya. Saya belum lahir itu. Jadi waktu saya kecil, dari kecil saya sudah menerima gamuh di Batuan ini, dan saya seterusnya menjadi penerus dari ibu Cenik, ya penerus jadinya tentang gamuh, karena gamuh ini sudah tua sekali. Berdirinya tahun 1993, saya lihat di buku itu gamuh ini. Saya kan belum lahir, saya menjadi penerus. Di dalam penerus ini saya betul-betul ulet sekali di bidang gamuh. Dalam arti ulet, jadinya kalau orang mau belajar gamuh, ada orang belajar gamuh tapi setengah-setengah, mengerti setengah-setengah. Ya tidak full jiwanya di sana, dia cuma ikut-ikutan saja. Saya tidak bisa begitu. Saya dari kecil memang orangnya orang serius dari kecil memang dari gamuh. Ya. Jadi sampai saat ini sudah ada berapa kelompok gambuh ya di Batuan? Mulai dari saya gamuh ini sekarang sudah ada 8 gamuh. Waktu saya mengikuti gamuh itu hanya ada 1 gamuh dulu. Satu kali gamuh, namanya gamuh Tri Wangso. Tri Wangso itu dari Brayo, Brahmana, Wesya Sudra itu ikut di sana. Jadi pecah itu, gamuh Tri Wangso pecah menjadi gamuh Mayasari. Itu yang saya memimpin. Gamuh Mayasari yang kedua. Jadi setelah gamuh Mayasari ada pergolaan sedikit, bangun ke gamuh Tri Pusaka Sakti, sekarang namanya dulu Panti Pusaka Budaya Jimat. Saya membuat yang ketiga, itu gamuh saya sebenarnya yang ketiga sebenarnya. Dari pertama yang kelima itu. Sekarang habis saya ada gamuh lagi 5 grup. Jadinya 8 grup gamuhnya semua. Ya, cukup banyak ya. Ya. Jadi apakah dari 8 grup gamuh itu sudah cukup ada pekerjaan untuk mereka? Tidak ada. Tidak ada. Pekerjaan gamuh tidak ada. Karena gamuh itu jarang-jarang menari. 1 tahun sekali. Jadi orang yang penari gamuh itu dia punya pekerjaan lain, melukis, mengukir, ke sawah ya ada. Itu pekerjaan yang lain. Kadang-kadang kalau ada panggilan gamuh, dia ikut di gamuh. Itu jadinya tidak pekerjaan asli gitu. Saya pikir saja. Kalau saya sendiri pekerjaan asli gamuh saya. Ya. Karena paling aktif saya. Sudah mendarah daging. Mendarah daging. Itu. Ya, aktif sekali. Ya. Jadi meskipun gamuh sudah masuk dalam katalog UNESCO, berarti kinerjanya tidak banyak ya. Iya, tidak. Nah, apakah pemerintah aktif dalam melestarikan tarian klasik yang ada dari sejak zaman Majapahit ini? Tidak ada, di Batuan tidak ada. Tidak ada
penolong dari pemerintah tidak ada. Yang saya terima tidak ada. Jadi tidak ada Bantuan itulah tidak ada. Tapi tidak apa-apa ya. Tapi saya tidak apa-apa karena saya bisa kerja sendiri. Kalau gamuk orang cari gamuk di mana? Orang tidak Ya, cari sudah. gamuk dari pemerintahan, tidak ada orang minta itu. Itu dari saya tidak perlu beli gitulah. Itulah. Nah, jadi saya dengar Bapak ini sudah cukup mahir ya dalam bekerja sama dengan Sanggar Tari Sukawana ini. Nah, bisa diceritakan sedikit bagaimana cara kerjanya seperti itu? Saya terus terang ya sama grup Sukawana ini saya tertarik sebenarnya. Tertariknya dari Master Robert itu dia kepalanya dia ingin menghidupkan sekali tari misal tari gamuk. Sekarang yang dilihatnya itu tari legong yang terkenal. Ya. Itu Master Robert dia ingin sekali penari legong ini kenal dengan tari gamuk bagaimana kerasta gamuk. Itu saya tertarik dari sanggarnya Sukawana. Karena hatinya yang mengurus itu memang betul-betul dia menolong seni Bali, bukan seni di liang saja di Bali dia senang. Itu pikiran saya, dari itu saya tertarik untuk mengajar di sini di Sukawana. Gitu. Jadi bisa diceritakan sedikit kenapa Bapak bisa kenal dengan beliau, dengan Pak Robert? Ya, awalnya begini. Awalnya saya menari di namanya grup Agung Anom sama Rasing. Ya. Saya kenal di sana sama dia, sama Robert. Terus hatinya dia, saya tahu hatinya Robert memang cinta seni begitulah, cinta seni. Jadi saya pikir Robert ini, dia memang orang menolong seni, cinta seni, apalagi seni yang tua. Yang legong kan agak baru sedikit daripada gamuk. Dia juga cinta dan dia punya gagasan untuk menghidupkan kesenian di Peliat ini. Saya tertarik lagi tertarik. Nah itu awal saya tertarik sama Robert ya. Gitu. Jadi ingin juga bergabung dan sangat nyaman ya sudah bergabung di sini. Bergabung menolong ya, karena dia menolong seni, saya menolong hatinya dia. Saya balas dengan hatinya dia, saya tolong dengan apa yang saya ada di diri saya sendiri. Biasa sekali ya. Ya. Nah jadi di Gambul ini kan tidak hanya penari putra ya, tapi juga penari putri. Dan itu siapa yang melatih untuk penari putrinya? Atau Bapak sendiri atau ada lagi yang melatih? Saya memang dari kecil penari gamuh itu semua dari putri ke putra. Awalnya dulu kan putri, saya mengajar putri semua dan putranya. Dan semua ada di diri saya sendiri begitu. Terus saya menyerahkan kepada anak-anak, sekarang pada cucu-cucu sekarang begitu. Jadi itu semua saya yang mengajar. Awalnya yang putri dulu, putri saja, putri nanti baru laki saja. Itu awal saya mengajar dulu. Bukan lakinya dulu, putrinya dulu. Tapi kalau di sini, di Sanggar di sini, Bapak sendiri yang mengajarkan para penari di sini, di sini penari putrinya? Ya, awalnya kan anak saya, keponak saya, Guskar, sama itu ke sini. Terus dia ada kesibukan kedua, rencana ke Jepang ya, dia tidak bisa. Saya disuruh ke sini sama Putu, sama anak saya Putut gitu. Tapi karakternya sama. Jadinya selama kakak ini yang belajar, yang diajar sama Ibu Sekar di sini dia ada 1 minggu. Saya sama anak saya Putut 20 kali, 3 minggu saya mengajar. Jadi jumlahnya semua latihan ini 4 minggu jumlah semua latihan. Cukup singkat ya. Ya, dan cepat. Kalau 4 minggu cepat, biasanya kalau di Batuan 1 tahun. Wow. 1 tahun yang belajar dari gambar 1 tahun biasanya. Kalau dulu ya waktu saya kecil itu. Dan itu kan sangat susah sekali ya. Menari dengan nyanyian itu sangat susah sekali. Iya, bergabung dengan suara. Ya.
Dan kalau legong Krasto, legong lebih cepat karakter. Kalau gamuh itu luas sekali, pelan sekali. Dan anak-anak di sini bisa mengikuti. Ini saya kagum, saya sedikit kagum ini sebenarnya. 3 minggu ini Bapak kagum sekali. Iya. Saya sering bicara di rumah sama anak saya, betul. Kagum juga dia kagum lihat kakak di sini Putri. Putrinya 1 minggu saja sama condongnya begitu. Nah itu ada pertolong dari Tuhan. Saya pikir. Iya. Ya, itu. Iya, bagus sekali, luar biasa sekali. Iya, iya. Nah, jadi Bapak di sini dibantu dengan anak ya, berarti ya? Anak, Ibu Sekar. anak mantu. Oh, anak dan juga Iya, menantu. Ibu Sekar dan Ketut. Oh, Nah, iya. tapi ya, saya yang mau mengoreksi kerjanya Ibu Sekar, saya mau mengoreksi pas kerjanya dia. Berarti sudah turunan ya Ya, dari betul. dari Bapak dan juga anak. Nah, saya juga penasaran nih, pengen tanya-tanya langsung gitu sama Ibu Sekar. Iya, iya, iya. Bagus, bagus. Jadi mungkin kita bisa mendatangkan Ibu Sekar juga ya ke Iya. sini. Ya. Baik. Om Swastiastu, Om Ibu Swastiastu. Sekar. Aduh, senang sekali saya akhirnya bisa bertemu dengan Ibu Sekar langsung. Terima kasih sekali atas waktunya ya. Di sela-sela Sama-sama. kesibukannya sudah menyempatkan hadir di sini. Jadi saya ingin bertanya-tanya sedikit nih. Kita bincang-bincang sedikit Boleh. masalah apa namanya? Pembahasan tentang tari gambuh. Dan khususnya Ibu kan mengajarkan perempuan ya. Ya. Untuk tari gambuh perempuan. Nah, jadi saya ingin tanya nih, jadi Ibu ini kan sudah dianggap ahli ya dalam tari gambuh perempuannya. Nah, itu Ibu belajarnya dari kapan dan siapa yang mengajarkan? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya belajar tari Balinya itu dari umur 5 tahun dan belajar dengan bapak sendiri, Bapak Imade Jimat. Jadi umur 5 tahun kita sudah diajarkan sama bapak gerak tangan bagaimana, gerak mata bagaimana, gerak kaki, jadi koneksi antara mata, kaki, tangan itu hanya baru belajar apa dasar itu basic. Nah, setelah umur 6 tahun baru diajarkan bapak koreografinya. Kalau di Bali pailek. Iya. Ya, itu. Jadi dari umur 5 tahun Sudah belajar menari. sudah belajar menari bersama bapak ya. Iya. Itu luar biasa sekali ya. Saya jadi ingat masa kecil saya aja baru belajar menari SD apa SMP kalau tidak salah. Jadi luar biasa sekali saya. Terus nah, jadi saya kan dengar Ibu yang mengajarkan tari perempuan untuk gambuh di sini di Sangatari ini. Nah, pengalaman Ibu mengajarkan perempuan dari luar Batuan bagaimana? Apakah ada kendala atau bagaimana, bisa diceritakan? Kalau saya belajar tari gamuhnya karena Bapak Made Jimat baru mengajarkan kepada Sekar tari gamuhnya itu baru berumur 12 tahun. Karena bagi Bapak mengapa harus 12 tahun? Karena di tari gamuh itu tari kuno, ada pendramaan, ada vokal, ada nyanyian. Jadi sebelum mereka 12 tahun mereka akan belum mengerti apa itu gamuh, bagaimana nyanyi dengan gerak kombinasi, ada tarinya, harus nyanyi, harus ada vokal, pendramaan. Itu umur 12 tahun baru saya diajarkan sama bapak. Saya masih ingat pada waktu bapak mengajarkan tari gamuh, itu untuk saya sangat sulit untuk memahami, terutama musiknya. Karena musiknya kedengaran sama, monoton, di mana ada naiknya, grafiknya kapan, angsalnya kapan. Saya sampai masih ingat sekali sampai dipukul di dalam, digituin sama bapak. Apa Sekar tidak mengerti apa ini? Saya sampai dalam, aduh saya mau stop menari, saya mau stop belajar. Akhirnya jangan malas, jangan menangis dan saya malu. Ada musician banyak, ada penari banyak. Saya sampai ini.
tidak berani begitu menangis di dalam hati, tahan, sekar, kuatkan, sekar, terus hanya itu aja. Nah sekarang saya kembali di sini mengajarkan untuk anak-anak dari luar desa Batuan. Saya sangat bangga. Bangganya di mana? Bangga karena ada generasi penerus, meskipun tidak dari Batuan, ada di luar desa mau belajar, terutama di Peliatan ini, mau belajar tari gamuh. Saya sangat bangga. Apalagi ada di sini di Sanggar Sukawano yang punyanya Pak Robert, ada menspot anak-anak di sini. Alangkah baiknya seperti tadi dibilang sama Pak Jimat, mereka cinta seni. Jadi menspot anak-anak itu saya betul-betul terima kasih Pak Robert, terutama terima kasih sama Tuhan ada generasi anak-anak di sini di Peliatan yang mau belajar tari gamuh. Itu. Jadi para anak-anak di sini apa menurut Ibu sudah cukup bisa menguasai ya? Maaf, kalau menguasai tari gamuh mungkin belum ya. Ya. Dengan durasi waktu yang begitu singkat 1 bulan tapi karena mereka sudah ada dasar tari, jadi untuk saya, untuk mereka juga jadi lebih banyak harus dibelajar vokalnya. Kalau gerak tari, gerak tangan, tubuh, mereka sudah badannya sudah berbicara, body speaking sudah ya. Jadi bisa hanya sekarang luruskan teruskan vokalnya, karena di gamuh kan memakai bahasa Kawi Jawa kuno. Itu yang agak sulit. Jadi meskipun tidak 100% tapi terima kasih mereka sudah mau belajar. Sudah mau belajar dengan sungguh-sungguh, karena impossible dalam 1 bulan impossible bisa menari tari gamuh. Ya. Jadi mereka semangatnya anak-anak di sini itu yang saya bikin senang, bangga ya sebagai guru. Aduh, really enjoy that mereka mau belajar. Ya, bukannya agak sulit ya, tapi memang sulit. Memang bukan agak, memang sulit tari gamuh. Untuk orang Batuan pun sulit. Ya. Dan mereka mampu ya. Iya betul. Dalam kurun waktu yang sangat begitu sangat singkat sekali mereka mampu melewati waktu yang itu mereka belajarkan. Ya. Nah, jadi para penari di sini kan lahir di sini dan mempunyai sudah belajar dengan gaya Peliatan ya. Betul. Apakah itu menjadi masalah untuk Ibu sendiri dalam mengajarkan mereka, dan apakah di Batuan itu memakai gaya khasnya dan pasar atau tidak? Kalau di Batuan memang gaya Batuan itu. Memang gaya Batuan. Ya. Dan anak-anak di Peliatan mereka kan sudah punya style yang terkenal dengan Peliatan style ya, gaya Peliatan. Jadi untuk saya tidak mau merubah mereka. Yang kita inginkan bersama, bagaimana dia bisa masuk ke karakter tari gamuh ini. Itu yang kita sangat banggakan, mereka mampu masuk ke karakter tari gamuh ini. Ya, jadi memang itu juga sangat sulit ya. Betul. Merubah dari gaya mereka, karena itu kan gaya kebiasaan ya. Memang sangat sulit, itu perlu waktu yang lama untuk proses merubahnya itu. Tapi kita tidak mau merubah. Jadi mungkin hanya sedikit. Kalau di tari gamuh karakter itu kebanyakan gerak tarinya halus, lembut. Jadi kita mengajarkan kepada mereka, karakter tari tolong sebelum Anda belajar, karakter tari gamuh ini karakternya halus, lembut. Tolong itu masukkan rasa, itu rasakan semua gerakan itu untuk lebih lembutnya. Jadi memang harus kalau sudah belajar gamuh ya harus konsisten sekarang dengan gaya karakter tari gamuh itu sendiri bagaimana. Harus belajar itu. Kita sebelum menari itu biasa, saya sekarang misalnya contoh menarikan tari condong. Nah, condong di gamuh karakternya dia perempuan tapi dia karakter keras, tetapi tetap dalam eksis gerak lembut. Nah, kalau di condong mereka itu kan sudah biasa ada imagine, itu tarinya keras, karakter perempuan yang keras. Itu. Ya, bagus sekali ya, luar biasa sekali. Nah, jadi di sini kan
awalnya direncanakan ada 8 penari kakan-kakan ya, kalau tidak Betul. salah. Nah, jadi 8 penari itu sekarang muncul peran solo, itu Condong dan Putri Putri ya. ya. Dari Condong sini, sama. itu Betul. bagaimana itu, coba bisa diceritakan? Itu kan sangat susah ya memilih peran itu, tapi ada dua gadis yang Iya, bisa bisa melakukan itu, iya. melewatin itu. Bagaimana itu? Betul. Memang di tari perempuan ada 2 karakter yang muncul, karakter Condong sama Putri. Terus terang ini waktu tadi Jero Oming bicara merinding. Itu memang karakter sulit itu. Tetapi saya sebagai pembinanya merasa bangga sekali mereka bisa melewati semua dari gerak karakter, dari vokalnya, karakter Condong sendiri itu. Mereka bisa melewati, dan apalagi yang tari Putri yang ditarikan sama Citra itu memang kan sulit itu. Iya. Bagaimana meskipun tidak 100% mereka bisa lakukan itu, tapi bangga sekali. Saya sangat bangga mereka bisa melewati. Jadi pemilihan Karakter, tokohnya itu bagaimana? Dari mungkin dilihat dari apanya gitu. Iya. Kenapa bisa Bisa muncul itu Iya. bisa. Oke, kita biasanya kalau pemilihan karakter kita lihat dari postur tubuh. Oh, ini cocok ditari. Misalnya Condong, karena karakter tari Condong tidak boleh tinggi, ya, tidak boleh terlalu rendah, tapi di middle. Bagaimana gerak movementnya itu? Oh, ini terus kita tes vokalnya. tes vokal dulu? Iya, vokalnya itu harus tinggi dia. Jadi misalnya aksennya dia harus keras di Condong. Nah, sekarang di Putri dia karakter halus, lembut, dari gerakannya, vokalnya dia harus lembut. Jadi kita bisa tahu karena memang kita harus tes vokal dulu. Untuk tahu karakter. Oh, ini cocok di Putri. Oh, ini cocok di Condong itu. Jadi Ibu sendiri yang memilih ini sebagai tokoh Condong gitu, ini sebagai tokoh Putri, atau mungkin dibicarakan dulu dengan Harus dibicarakan dengan masternya. Iya. Bapak Badejiman. Seperti kalau saya mengajar di Batuan, sebenarnya udah tahu ini cocok dari Condong, ini cocok dari, tapi kita harus konsultasi karena masih ada maestronya. Tidak mau lewat daripada itu. Kan tidak boleh. Ya, jadi untuk pemilihan Condong dan Putrinya itu dipilih langsung dengan Ibu, sama Bapak. Karena kebetulan waktu kita di sini saya agak sibuk, itu ada turnya. Jadi saya serahkan sama Bapak. Nah, jadi tadi kan saya sudah tanya untuk pemilihan tokoh karakternya pada Ibu, tokoh Condong seperti itu. Jadi kalau untuk tokoh Putrinya bagaimana, Pak? Itu bagaimana pemilihannya? Pemilihnya untuk Putri memang seperti anak saya, pemilihnya harus dari badan dulu, dari badan dulu, dan dari badannya ini kan saya dengar dari Robert dia memang penari uleg, dan dia dari kawan-kawan semua dari uleg yang luar biasa. Jadinya terus saya berpikir kalau Putri harus mantan penari uleg. Dari itu hanya 1 minggu. Dia ada ngerti bahasa Kawi, dia mengerti karena dia baca tiap malam. Dia rajin membaca bahasa Kawi. 1 minggu sama Bu Jero, Condongnya sama, cepat sekali. Saya yang milih. Kalau pemilihan Condong sama, itu pemilihan anak saya sama. Dari badan, dari suara dia. Dan dia memang dari kecil memang Condong legong keraton, bisa bawa ke rambut, hanya luas saja, terus. Ya, jadi sangat bahagia sekali ya. Sudah ada dari kelihatan yang mampu membawakan tokoh itu. Saya pulang ke Batuan terus pikir, oh Citra, jadi
istrinya. Aduh, Bu Jero mangku ya ditolong. Terus pikir, Terus pikir. hanya 1 minggu berpikir itu. Ya. Sampai Ya. di sini keras belajarnya 2 orang, keras belajarnya 1 minggu. Karena kakaknya sudah lama belajar ya, kakaknya lebih gampang. Langsung beralih Ya, ke udah beralih. Lebih gampangan. Yang 2 ini suka. ya. Jadi saya penasaran juga ini sama tokoh-tokoh yang tadi dibicarakan itu yang mampu gitu, yang belajar cukup singkat sekali ya. Ya. Nanti kita bakal hadirkan juga para penarinya, Citra dan juga siapa tadi condongnya? Ayu. Jero. Jero Ayu. Iya, Ya. iya, Nanti iya. kita akan bincang-bincang juga bersama Citra dan juga Jero Ayu. Iya. Nah, jadi Bapak bisa sampai di sini mungkin ada hubungan atau pekerjaan yang memang Bapak bisa terjun di daerah Pelihatan ini. Bisa diceritakan saja. Terima kasih ya atas pertanyaan ini. Ya. Ini pertanyaan yang paling saya senang ini. Karena anak Bungka manggil saya ke Batuan untuk mengajar di Pelihatan. Anak Di Bungka. Bungka Mandero, Mandero. Kalian. Kebetul saya mengajar di sana Agung Bagus, Agung Dalam, Ya. Agung Rako, Agung Sri. Iya. Empat anak. Hmm. Saya mengajar di sana sama Gusti Niang Sengok. Waktu itu mengajar apa? Saya memperbaiki legong krasonnya ini. Oh. Gung Raka, waktu diajar sama Niang Sengok, saya disuruh sama Niang Sengok. Terus mande, tolong mande. Saya ambil Gung Sri, saya cak di sini pecahnya dia saya dadanya ke muka. Dari itu saya bagus bisa sama Bungka begitu. Dari umur itu dari keempat saya mengejar karena Agung Bagus, Agung Dalam, Agung Rako, Agung Sri. Tanya aja dia bisa deh. Jadi memang Itu dari hubungnya dulu bagus dari sudah dulu. ada hubungan yang Dari bagus, dulu yang dari baik ya. ya. Ya, sampai sekarang juga Sampai masih. sekarang masih tidur juga di Pelihatan. Oh ya? Naik sepeda gerojek saja dari Batuan ke Pelihatan malam. Tidak ada waktu itu. Sepeda cuci Jadi- pantai. Ya itu. Jadi bolak-balik. Ya, itu hubung baik Batuan, dari dulu. Pelihatan, Ya, sudah. itu pertanyaan bagus. Dan cucu Cucu sekarang semua ya. tari di Ya. Di Gunung Sari. Gunung Sari ya. Puri. Ya. Agus Ya. juga semua cucu di sana. Ya, Mari, ya. jadi tidak hanya stop di Bapak saja, tetapi sudah Ada penerus. ada penerusnya. Ya, bagus Dan sekali. kebetulan Robert ada membangun ini kan saya kan lebih senang ya. Ya, Jadinya badannya sudah dilihat dari dulu ya. ya. Tuh. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih sekali untuk Tambahan. bincang-bincang kita, sangat luar biasa dan senang sekali saya bisa bertemu langsung dengan maestro dari Batuan. Mewali bikin. Om Swastiastu, Ya, Citra. Om Swastiastu. Jadi sekarang saya sudah bersama tokoh putri dari Tari Gambuh Batuan ini ya. Senang sekali sekarang saya bisa bertemu langsung dengan Citra yang cantik sekali. Ya, terima kasih. Nah, saya pikir sekarang Citra sudah berumur 18 tahun ya? Ya, 18 tahun dan sekarang sudah lulus SMA berarti? ya sudah lulus. Sudah kuliah? Ya, sekarang sudah masuk ke jenjang perkuliahan. Perkuliahan. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, jadi saya ingin bincang-bincang sedikit lah sama Citra. Nah, apa namanya? Jadi Citra ini kan dipilih gitu menjadi tokoh putri dalam Tari Gambuh ini. Nah, coba bisa diceritakan sedikit bagaimana Citra memulai karir Citra di tari ini dan siapa yang mengajarkan tari? Silakan Citra. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk karir Citra ya, khususnya di bidang tari itu pada awalnya Citra ikut sanggar seni yaitu di Museum Karna, yang dimana di sana Citra diajar oleh Ibu Lohmas, yang pastinya salah satu maestro di
kelihatan. Kemudian berlanjut Cira ikut di Sanggar Balirung, yang dimana pada awalnya, nah kenapa Cira bisa dipanggil ke Balirung? Ya karena pada saat itu Cira mengikuti lomba, ya yang dimana salah satu jurinya itu adalah Anak Agung Okedalem ya. Ya, jadi beliau meminta saya untuk ikut bergabung di sana. Dan pada saat itu pertama kali saya diminta untuk langsung latihan untuk tari legong Sri Sedana. Gitu. Ya, pada saat itu akan dipentaskan di Pura Desa Pelihatan. Ya, jadi untuk pada saat acara Musaben ini kalau tidak salah pada saat itu. Ya, kemudian berlanjut, Cira juga ikut Maska ya atau grup gitu biasanya di Bali, yaitu di Gunung Sari, ya Gunung Sari dan juga Yamasari pada saat itu. Namun yang pastinya dikelola oleh Cokoda Sir yang almarhum, beliau maestro Kenang juga. Ya, namun di sisi lain, Cira juga sering diminta tolong juga untuk misalnya seperti di Semararate juga Cira pernah ikut menari. Gitu. Banyak sekali ya ternyata Citra ikut ikut sanggar, memang tidak diragukan lagi, memang pas sekali berarti memilih Citra ini ya. Tapi masih perlu banyak belajar lagi ya, pastinya. Dan saya juga dengar Citra itu murid terakhir dari almarhum Niang Raka Rasmi ya, yang notabene-nya adalah penari pertama yang dilatih oleh Mario pada saat itu tahun 1952. Nah, bagaimana itu bisa diceritakan sedikit nggak? Bagaimana pembelajaran bersama beliau? Ya, jadi pada awalnya beliau juga memang mengajar ya di Arma. Pertama kali juga saya belajar di Arma. Begitu. Nah, jadi kalau di Arma kan ada tingkatannya ya. Biasanya itu dari dasar sekali, saya tari pendet, kemudian tari legong, kemudian berlanjut pada tingkat yang terakhir yaitu tari oleg, yang dimana langsung diajar oleh beliau. Gitu. Jadi di sana Citra juga dan teman-teman juga diajar dari bagaimana dari poposon, dimulai dari poposon begitu kan, dan bahkan sampai full juga diajar memang dengan beliau. Jadi sangat beruntung sekali ya Citra bisa diajar sama beliau, dan Citra itu murid terakhir. Iya. Aduh, dan memang sangat disayangkan sekali ya sekarang. Tapi apakah setelah itu Citra juga biasanya berbagi ilmu mungkin bersama yang lain yang ingin menari oleg juga mungkin? Iya, pastinya ya. Ya di samping itu ya Citra juga merasa bangga ya karena pernah menjadi murid beliau ya, yang pastinya memang dia terkenal dengan cara mengajarnya yang tegas begitu ya. Nah, namun di sisi lain Citra juga sering juga berbagi ilmu juga bersama dengan teman-teman, dan di sini juga Citra merasa saya juga tidak hanya sendiri begitu ya menari oleg, tapi semakin banyak kita ada penerusnya begitu, berarti kan dari oleg itu juga pastinya akan berlanjut begitu ya, tidak hanya Citra saja yang memiliki tugas untuk melanjutkan bagaimana kepercayaan beliau begitu kan ya. Jadi sini juga bersama teman-teman saya juga sangat senang bahwa teman-teman yang lainnya juga bisa ikut belajar dan juga tahu tentang tari oleg, khususnya gaya kelihatan itu sendiri. Luar biasa sekali. Dan saya juga sempat dengar kalau semenjak lulus SMA ini Citra jarang ya ikut menari lagi. Itu karena memang kesibukan kuliah gitu ya. Ya. Dan tapi sekarang kenapa bisa menyempatkan diri gitu untuk masuk dan ikut serta di Sanggar Tari Sukawana ini? Bisa diceritakan sedikit? Ya, jadi memang awalnya ya setelah lulus SMA pastinya banyak kesibukan karena harus mencari sekolah ya, kita harus mendaftar kuliah juga, ikut tes dan pastinya. Nah, jadi pada saat itu Citra bisa ikut bergabung nih di Sanggar Tari Sukawana yang pastinya dikelola oleh Pak Robert sendiri, dan juga di sini juga Pak Robert memberikan kepercayaannya kepada Pak Madejima dan juga Ibu Sekar, Ibu Ketut, dan juga ada Ibu Setarini yang mengajar teman-teman di sini. Dan di sini juga pertamanya Citra dikontak ya sama teman Citra, kemudian disuruh untuk ikut bergabung. Tapi pada awalnya Citra disuruh untuk
Citra ayo ikut bergabung di Sanggar Tari Sekawana ini, itu untuk menari gamboh gitu. Ya. Ya, jadi memang Citra diberi kepercayaan seperti itu, oh menari gamboh nih gitu Citra, karena ya memang pastinya gamboh itu masih belum terlalu banyak juga ya, maksudnya tidak semua orang memiliki kesempatan emas gitu untuk bisa menarikan tari gamboh ini. Nah, jadi Citra berpikir, loh kenapa kita tidak mengambil kesempatan ini? Jadi Citra menyempatkan diri untuk bergabung, dan pada saat itu juga Citra sedang menunggu pengumuman juga kan untuk. Jadi Citra juga bisa meluangkan waktu gitu kan untuk mengisi di sela-sela waktu daripada kita tidak memiliki kegiatan gitu kan, apalagi juga saat ini apalagi dengan pandemi COVID itu juga. Ya, jadi Citra mengisi waktu luang dengan latihan di Sanggar Tari Sekawana bersama teman-teman. Jadi awalnya Citra latihan di sini itu langsung sebagai tokoh penari putri atau kakan-kakan dulu? Nah, jadi untuk Citra dari pertama itu kenapa Citra bisa diberikan tokoh putri itu ya, pertama Citra juga tidak menyangka akan diberikan dipercaya gitu ya untuk menarikan tokoh putri itu sendiri ya. Jadi pertama Citra ikut latihan dulu untuk kakan-kakan, kemudian latihan dan kemudian Citra juga tidak menyangka akan dipilih oleh Bapak Made Jimat, dan pada saat itu ada Ibu Ketut nih Pak, Ibu Ketut, dan ada Ibu Sutarini juga. Pada saat itu Ibu Sutar mungkin ada kesibukan. Nah, kemudian dilanjutkan, kemudian mereka mempercayai Citra untuk menarikan tokoh putri di Gambuh itu. Nah, jadi Citra kan masuknya ini cukup singkat ya. Semua aja heran, dan saya sendiri pun juga heran tadi mendengarkan kenapa secepat itu Citra bisa menghafal deklamasi, nyanyian sambil menari gitu. Mungkin ada tips dan triksnya kali ya, mungkin kita bisa berbagi. Ya. Gimana? Oke, jadi ya kenapa Citra bisa secepat itu ya untuk belajar, khususnya di ucap-ucap yang menggunakan bahasa Kawi yang pastinya yang menjadi tantangan tersendiri bagi Citra. Ya, jadi untuk kalau dibilang untuk tips dan triknya itu sebenarnya Citra sebelum latihan ya besoknya. Jadi sebelum tidur itu Citra selalu baca dulu, bahkan Citra tempel di tembok untuk ucap-ucap bahasa Kawinya itu. Jadi Citra baca dulu, nanti Citra hafalkan mungkin satu paragraf mungkin ya, satu paragraf ataupun 2 paragraf itu Citra hafalkan itu dulu satu hari. Jadi Citra selalu buat target ya, punya target satu hari harus hafal segini gitu. Jadi dan selain itu ya juga setiap malam Citra juga hidupkan musik gambohnya gitu. Jadi Citra cari-cari dulu untuk menghafalkan posisi pastinya pertamanya kan. Ya, jadi Citra cuma bisa fokus untuk menghafalkan ucap-ucapnya saja dulu. Jadi Citra cuma pingin nanti untuk menarinya bisa di luar kepala gitu kan, nanti menarinya oke lah bebas, karena Pak Made juga, Pak Made Jimat juga oke untuk nanti di menarinya itu ya nanti disesuaikan saja gitu. Jadi Citra pelajari dulu untuk gimana seharusnya ngeto gitu kan, karena itu juga yang sulit, dan pastinya untuk musiknya itu memang benar-benar monoton sekali, dan Citra bahkan sampai berkali-kali mendengar ini di mana letak perbedaannya gitu. Ya, jadi itu yang menjadi tantangan pastinya. Ya, jadi untuk dari menghafal ucap-ucapnya itu, ya itu Citra setiap malam sebelum tidur Citra selalu baca dulu, kemudian besoknya mungkin sudah ingat baru 2 kalimat gitu misalnya, dan pastinya ya prosesnya itu memang tidak mudah gitu. Mungkin sampai ke bawah mimpi kali ya. Sampai ke bawah mimpi gitu ya. Berarti Citra sampai mimpi sudah menari gitu. Oh, ya. Apa? Biasanya kan seperti itu kali ya, Ya. sampai ke bawah mimpi, dan itu menjadi motivasi juga ya. Dan bagus sekali sih tipsnya, triknya agar kita juga bisa gitu ya. Mungkin untuk yang lain juga kalau pengen belajar gambuh seperti itu dengan cepat mungkin bisa dari Iya, tapi dari penjelasan Citra tapi tadi. kembali lagi ya, masing-masing orang itu memiliki
kemampuan yang berbeda begitu kan, dan Iya. pastinya memiliki niat ataupun keyakinan juga yang berbeda. Jadi untuk poin-poin pentingnya itu yang bisa Cira sampaikan, yang pertama pastinya niat ya. Untuk niat, kalau kita niat menjalankan sesuatu itu pastinya diberikan kelancaran ya Pak. Ya walaupun di balik itu juga masih banyak kekurangan gitu dan masih harus banyak belajar. Kemudian yang poin yang kedua itu adalah keyakinan, yang dimana kita harus selalu yakin ya menjalankan sesuatu ya. Memang walaupun misalnya pada saat pementasan pastinya ada kesalahan ya, tapi Cira juga harus selalu yakin gitu. Oh ya sudah, itu sudah berlalu, buat apa memikirkan yang sudah berlalu gitu kan, dan besok kita masih bisa membenahinya lagi gitu. Untuk lebih baik lagi. Pastinya poin selanjutnya itu keberanian ya. Ya. Ya Cira sebenarnya tahu dan juga pastinya teman-teman memiliki kemampuan untuk bisa belajar ya, tapi tergantung bagaimana keberanian kita untuk melewati itu. Bagaimana kita mau menampilkan khususnya di tokoh putri ini ya, yang bisa dibilang cukup sulit, dan pastinya belajarnya itu juga harus dengan kerja keras dan usaha gitu. Waduh, luar biasa sekali. Benar-benar waktu yang sangat singkat dan cepat. Dan singkat dan cepat. Tapi harus Nah, di sini bukan Citra aja ya, nih ada satu tokoh lagi nih, tokoh condongnya. Iya. Dan kita juga sudah berhasil menghadirkan beliau di sini. Mungkin kita bisa berbincang-bincang sedikit dengan Jero Ayu ya, Iya. untuk penari condongnya. Om Swastiastu, Jero Ayu. Jadi kita sudah kedatangan Jero Ayu ya di sini yang sebagai tokoh condongnya gitu. Nah, bisa kita bincang-bincang sedikit dong. Iya. Nah, jadi yang saya mau tanyakan nih, pertama, dari kapan Jero Ayu ini belajar menari? Saya belajar menari itu sudah dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun saya belajar menari sampai sekarang, tetapi sebelumnya sudah sempat berhenti selama 2 tahun. Ya karena harus mengurus baby, dan setelah itu saya kembali lagi untuk menari. Jadi sudah menikah ya? Sudah Menikah. iya. Dan siapa yang mengajarkan menari untuk pertama kalinya? Untuk pertama kali itu guru saya itu Oka Dalem. Ya, beliau yang mengajarkan saya dari nol sampai saya bisa seperti ini. Beliau sangat berjasa sekali. Beliau pertama kali mengajarkan saya semua dasar-dasar dari condong kelihatan, dan sampai akhirnya saya bisa mengembangkan semuanya dari beliau. Ya, bagus sekali. Ya, kami memang sangat kagum ya dengan Mbok Jero ya, Mbok Jero. Ya. Jadi kami memang kagum sekali dengan Mbok Jero, sudah menikah tetapi masih juga, dan tentunya sudah mempunyai bayi ya, berapa? Sudah saat ini sudah mempunyai 2. Sudah 2. Iya, untuk saat ini. Wow, luar biasa sekali, sudah 2 tapi masih juga aktif dalam menari ya. Jadi saya juga dengar nih kalau banyak beberapa ya, mungkin banyak juga ya penari-penari di Balerung itu sempat diajarkan sama Mbok Jero ya. Iya. Itu Iya. Mbok Jero punya sanggar atau memang ada ekstra, mungkin ekstrakurikuler gitu? Oh iya. Sebelumnya di rumah saya memang mendirikan sebuah sanggar. Di sana saya mengajak anak-anak kecil, siapa yang tertarik untuk belajar menari Bali. Di sana saya ajak mereka untuk menari, dan sesudahnya mereka merasa mereka sudah bisa, mereka sudah kuat, dan saya kirimkan untuk ke Balerung untuk mendapat ilmu lagi di sana. Seperti contohnya Aan Devita, Ayu Mas, dan Dewa Yudia, masih banyak lagi. Dan Iya. itu semua sudah pintar-pintar ya sampai sekarang menari ya. Iya. Sudah
sering sekarang menari. ya mereka sudah luar biasa. Luar biasa. Ya, bahkan melebihi saya. Oh, dan itu dari Mojero juga dong tentunya ilmunya. Iya. Nah, jadi kami ini kan mengenal Mojero ini dari ikut di Gunung Sari ya. Iya. Ikut di Gunung Sari sebagai condong. Dan itu pasangannya kalau tidak salah Mary Iya. Mary dengan Coge Coge. Bintang. Iya. Nah, jadi sekarang setelah menikah ini dari condong Legong Lasem, tapi sekarang beralih ke condong Gambuh. Itu gimana itu? Karena menurut saya kalau condong lasem ya itu kalau sudah menikah itu kesannya sudah beda ya. Jadi mungkin kalau untuk condong lasem itu mungkin untuk generasi yang lebih muda. Sedangkan saya sudah menikah dan sudah menikah itu sudah dikategorikan tua. Ya, oleh sebab itu saya ingin mencoba hal yang baru. Kebetulan saya bertemu dengan Pak Made Jimat di sini dan saya merasa tertarik. Kenapa saya tidak belajar ini saja? Karena saya sudah mempunyai basic condong. Jadi saya kira mungkin saya bisa untuk mengembangkan basic saya di sini dan sampai akhirnya saya ingin mencoba condong Gambuh. Itu merupakan suatu tantangan baru untuk saya di mana menari Gambuh ini itu kita harus menari dan sambil vokal. Itu mungkin tidak semua orang bisa melakukan seperti itu, jadi itu merupakan tantangan untuk saya. Ya, jadi seperti itu ya maksudnya Mojero dari beralihnya dari condong Lasem ke condong Gambuh. Jadi mungkin ada hambatan atau halangan saat mempelajari Gambuh ini. Kalau hambatan sih mungkin untuk menghafal naskahnya itu ya, karena saya sendiri waktu itu sangat sedikit untuk saya sangat sedikit mendapatkan waktu untuk menghafalkan itu semua, karena kalau di sini hanya latihan seperti itu dan menghafalkan semua itu tidak cukup untuk saya, dan di rumah saya harus diganggu oleh anak-anak saya untuk menghafalkan itu. Sesampainya anak-anak saya sudah tidur dan saya sudah ngantuk juga untuk menghafalkan itu, dan jadi itu sangat-sangat suatu tantangan juga untuk saya, bagaimana cara saya menghafal naskah yang sebanyak ini dengan waktu singkat. Ya. Jadi itu bedanya sudah menikah dan mempunyai anak dengan yang masih muda. Yang masih muda masih bisa menghafalkan kapanpun dia mau, tapi untuk saya itu sudah tidak lagi. Tapi kan sudah sampai berhasil ya untuk tahap ini dan sudah dibilang sudah sukses begitu. Itu menjadi kebanggaan tersendiri jadinya ya. Iya, pasti. Ya, luar biasa sekali. Nah, dan jadi ini pertanyaan terakhir nih sebenarnya untuk pertanyaan ini untuk semua penari yang terlibat di Gambuh. Nah, apa yang membuat Gambuh begitu menarik bagi Anda sehingga Anda ingin menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar dan berlatih? Mungkin dari Mojero atau Citra? Ya, Mojero saja deh. Menurut saya ya Gambuh itu ya unik ya. Gambuh itu sangat unik karena tidak sembarang momen untuk mementaskan Gambuh itu. Gambuh itu selalu dipentaskan pada suatu upacara yang besar di Bali, dan itu juga suatu kebanggaan untuk saya di mana saya bisa juga menarikan Gambuh itu, mendapat kesempatan untuk menarikan Gambuh itu. Begitu. Ya, mungkin ada tambahan dari Citra. Ya, jadi dari Citra sendiri ya, kenapa Citra bisa tertarik untuk belajar Gambuh ini, dan pastinya ya hampir sama juga yang seperti disebutkan oleh Mojero, yang pastinya unik. Dan Gambuh ini juga dipentaskan misalnya seperti tidak hanya di Odalan saja Mojero ya, pastinya seperti di acara Plebon itu juga bisa, dan pastinya ya siapa juga yang tidak bangga ya kita bisa menarikan tari Gambuh ini, dan bahkan tidak hanya Citra saja, bahkan orang tua pun juga ikut bangga gitu ya. Bahkan dari video itu pun juga, wah ternyata anak saya bisa seperti ini gitu, dan mereka pun tidak menyangka gitu ya. Tapi memang jika kita niat dan pastinya kita tulus untuk menjalankannya, ya pastinya akan diberikan kelancaran.
Jadi misalnya nih ada kesempatan lagi untuk menarikan gambuh, bagaimana? Ingin menarikannya lagi atau sudah itu sudah pernah, nggak usah dah lagi gitu? Atau malah semangat, aduh ayo pengen lagi gitu, gimana? Ya, semangat. Iya, semangat ya, tentu pingin sekali karena itu kita masih belajar, kita masih tahap untuk memperbaiki, kita harus sampai pada yang sempurna kan ya, karena menurut saya kita belum pada tahap itu. Ya, karena juga waktunya juga sangat singkat Iya. ya. Mungkin perlu belajar lebih detail lagi. Nah, luar biasa sekali ya. Ingin rasanya saya berbincang-bincang lebih lama, tetapi sepertinya ya segini sudah ada poin-poinnya. Jadi kita sudah tahu bagaimana perkembangan, bagaimana siapa saja yang menarikan, siapa yang terjun dan terlibat di gambuh itu. Nah, sekian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan saya Kenanga, salam Ajeg Lestari. Om Santi 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 Om.